Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di Komar TV. Saat ini kami baru saja selesai melaksanakan camping dari komunitas kami 5247 Overland. Komunitas dari alumni-alumni aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dari seluruh Indonesia yang kebetulan tinggal di Jabodetabek. Dan kami ini adalah aktivis-aktivis yang tangguh di zamannya. Dan kami ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, dan biasanya kami setiap camping selalu diselingi dengan diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol, dan memperdalam situasi-situasi yang aktual. Dan pada saat ini kami mendengar Donald Trump, calon presiden Amerika, ditembak. Dan kebetulan hanya nyaris terkena kupingnya. Itu berita terakhir yang kami dapatkan. Dan Bang Tigor ini adalah pengamat internasional politik. Beliau adalah lulusan ITB, tapi minatnya terhadap politik internasional sangat tinggi. Saya sapa dulu Bang Tigor. Assalamualaikum Bang Tigor. Waalaikumsalam Kang Komar. Kita ini sekarang baru selesai camping ya. Ya. Apa kesan Bang Tigor dengan camping kita kali ini Bang? Ya, ini kan camping kita atau kita lazim sebut sebagai tadabur alam itu sudah yang kesekian kalinya. Dan yang ini kita lakukan di daerah Ciwidey ya, di Renggamanis ya. Ya. Yang paling agak sedikit bikin surprise adalah ternyata di negara kita cukup ada daerah yang sangat dingin ya. Malam kemarin itu hampir 11 derajat, itu kan sama dengan winter di Australia. Ya. Winter di Australia 4 derajat biasanya. Iya, malah kalau nggak salah sampai pernah menyentuh 9 itu pada malam hari kemarin. Nah ini sangat berkesan, dan kita biasa kalau ada kejutan kayak gitu adalah hal yang sebetulnya nanti pada saatnya itu akan menjadi memorable Dan memang sensasi tersendiri ya. Iya, sensasi tersendiri. Oke Bang, ini kan kita baru mendengar berita mengejutkan ya, Donald Trump ditembak ya. Bagaimana kira-kira menurut Abang tentang peristiwa itu? Ya, jadi politik Amerika sekarang ini kan sedang hingar-bingar ya. Banyak kita membaca berita yang sebetulnya bagi kita itu banyak yang aneh-aneh dalam perspektif negatif. Jadi tidak begitu membuat kita terkagum-kagum dengan Amerika saat sekarang ini. Misalnya kita lihat beberapa hari yang lalu itu calon presiden dari Demokrat itu diragukan kemampuannya untuk mengalahkan Trump. Karena di debat terakhir itu dia seperti orang tua yang punya masalah mental health. Dan itu sebetulnya agak dikonfirmasi dengan dua kejadian lucu yang kemarin. Dia salah menyebut Presiden Zelensky menjadi Presiden Putin. Terus ada lagi kesalahan yang lain yang menurut kita itu fatal gitu. Nah, dari sisi Trump juga beritanya nggak kalah mengejutkan kita gitu ya. Dia beberapa minggu yang lalu telah dinyatakan bersalah oleh juri. Nah, dengan suara bulat, ya, musyawarah mufakat menyatakan bulat. Berarti kan itu nggak ada keraguan tentang kesalahannya. Nah, bagi kita ini, bagi Amerika itu sesuatu yang negara yang menurut saya itu sangat tidak bagus. Punya dua calon presiden, dua-duanya bermasalah. Nah, gini, jadi dampaknya Amerika nih peradabannya sedang terjadi penurunan Bang ya? Iya. Karena dua calon presiden itu orang tua dua-duanya ya? Orang tua dua-duanya. Dan rakyat ini sepertinya dipetak kompli, terpojokan untuk memilih mereka berdua ya? Ya, betul sekali. Ada polling yang dilakukan oleh lembaga survei di Amerika. Rakyat Amerika ditanyakan bagaimana persepsi mereka terhadap
pemilihan presiden yang akan datang. Angkanya itu sangat mengejutkan. 57% menganggap bahwa presiden yang sekarang Biden itu tidak layak untuk ikut konsultasi lagi di nanti bulan November. Dan sebanyak 54% rakyat Amerika merasa bahwa Trump itu juga tidak layak untuk maju dalam dengan reputasi buruknya terhadap etik dan dia disebut sebagai raja bohong ya. Nah, jadi Amerika pilihannya nggak ada. Mayoritas rakyat Amerika itu tidak disuguhi dengan pilihan yang ideal begitu. Jadi ini dalam jangka panjang juga tentu akan saya pikir merupakan kemunduran untuk rakyat Amerika. Bang, sementara kondisi internasional nampaknya sudah berubah di luar Amerika ya. Betul. Jadi misalnya kita lihat ya, sekarang itu ada dua hal menarik Bang Komar. Ya. Yang pertama adalah Iran. Iran itu begitu canggihnya sistem sistem IT-nya bisa melakukan pemilihan presiden kurang dari 2 bulan. Dan dilakukan dengan properly, jujur ya. Iya, properly, jujur, tidak ada tidak ada money politik, dan semua calonnya mengakui dan dan itu saya kagum. Mereka nggak punya KPU seperti kita, buang-buang uang puluhan miliar untuk melakukan pemilihan presiden. Abang tahu sejak kapan kita udah melakukan pendaftaran kampanye, pendaftaran calon, kampanye, pemilihan, sampai melantikannya baru nanti di bulan Oktober. Berapa puluh triliun tuh habis. Iran hanya membutuhkan dua bulan waktu. Artinya Iran ini sudah bisa mengupdate negaranya menjadi negara yang super modern ya. Ya betul. Padahal pemilihan Trump kemarin itu penuh masalah. Ya. Penuh dengan isu-isu tentang kecurangan ya. Ya. Berarti 1 poin itu ya. Nah, itu yang Iran tadi. Jadi berarti Iran membuktikan bahwa sistem pemerintahannya sangat efisien. Sangat efisien dan demokrasi berjalan. Ya. Walaupun pasti kita akan banyak disuguhi berita-berita yang ya biasa orang Barat itu kan nggak suka kalau negara Muslim itu berhasil. Yang kedua adalah negara Arab Saudi. Arab Saudi itu pemimpinnya adalah anak muda yang dalam perspektif Islam saya tahu dia itu hafiz Quran. Ya, hafiz Quran. Ini anak muda Muhammad bin Salman satu-satunya sekarang pemimpin yang bisa menata keseimbangan pemerintahan. Coba lihat, Arab Saudi itu bersahabat dengan Cina, bersahabat dengan Rusia, bersahabat dengan Amerika, dengan Eropa. Nah, terakhir musuh yang selama ini kebubuyutannya diajak berdamai, yaitu Iran. Padahal Iran tuh musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Waktu Presiden Raisi kemarin meninggal, itu Raja Salman mengucapkan berita duka cita. Ini adalah suatu sistem pemerintahan yang ditata dengan baik, dengan keseimbangan oleh seorang yang namanya Muhammad bin Salman. Berarti ada perubahan ya di saat Amerika sedang terjadi penurunan, decline. Ya itu kira-kira gini. Jadi dua negara superpower ini sedang bermasalah. Putin sudah ditetapkan oleh pengadilan Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang. Ya. Terus yang kedua, yang satu lagi Amerika, superpower yang kedua, itu pemerintahannya nanti akan dipimpin oleh suatu presiden yang nggak legitimate. Siapapun yang kepilih tidak legitimate. Akan begitu nanti Trump yang kepilih, itu akan dia lakukan akan mengotak-atik kesalahan Biden, sama dengan Biden juga gitu. Jadi mereka akan sibuk dengan masalah dalam negerinya. Itu yang pertama. Yang kedua, reputasi internasionalnya udah berkurang kedua negara ini. Jadi orang sekarang bersahabat juga. Putin aja udah masalah kan. Dia kan nggak bisa pergi ke negara Eropa karena takut ditangkap. Sama dengan nanti Rusia juga, Amerika juga begitu. Reputasi internasional udah sangat berkurang. Jadi kemungkinan besar kalau takdir Allah itu hadir, akan ada suatu negara yang menurut saya itu bisa diwakili oleh negara Muslim. Bang, informasikan bahwa Trump itu ditembak hanya nyaris kupingnya ya. Kalau menurut abang ini ada nggak rekayasa intelijen tertentu ya untuk sebagai suatu konspirasi, atau memang itu pembunuhan sebenarnya? Karena pembunuhan
penembakan itu kan dari jarak jauh ya, Ya. pakai sniper ya. Ya. Sniper kan bisa saja mengarahkan. Dan kita tahu Donald Trump itu adalah orang yang sangat ekstrim, berani melakukan sesuatu yang apa? Yang berbahaya, termasuk mencelakakan dirinya. Iya. Nah itu bagaimana kalau begitu? Dan bagaimana bila seandainya benar-benar Trump ini memang ingin dibunuh? Ya, jadi saya pikir memang teori konspirasi apapun itu bisa masuk akal karena Trump ini kan jago dalam mengolah media sosial. Jadi karena dia prinsipnya itu mengulangi kebohongan 1000 kali akan dianggap menjadi suatu kebenaran. Bagaimana dia misalnya sangat sangat piawai mengatakan bahwa terjadi pemilu tidak bebas, pemilu yang pemalsuan di Amerika. Padahal sistem IT-nya kan sangat bagus. Dia bisa meyakinkan rakyat Amerika bahwa itu benar-benar pemilihan yang tidak bagus. Jadi itu kemungkinan itu ada. Nah, kemungkinan itu ada. Dan yang kenapa yang berdarah hanya di atas kuping gitu ya? Itu kan, ya kan. Atas kuping. Jadi dan sniper kan itu agak ya sangat harusnya sangat akurat. Itu kan dari tengah, justru keakuratannya itu dibikin akuratnya di atas kuping gitu ya. Gitu. Jadi bisa juga karena olahan-olahan seperti itu karena memang di dalam konsentrasinya belum aman Trump ini akan kepilih. Oke, itu yang pertama. Nah kemungkinan yang kedua, kalau misalnya Trump memang sengaja ingin dibunuh dan dia meninggal misalnya, apa kira-kira yang ditarget oleh si pembunuh? Kalau saya lebih cenderung bahwa ini adalah bukan yang pertama. Jadi saya lihat malah ini kemungkinan ada juga andil Israel ya, andil Israel untuk memenangkan Trump. Karena Biden ini sebetulnya secara kasat mata sudah anti perang Gaza. Jadi dia udah melakukan itu sebetulnya. Jadi kalau begitu ini rekayasa Israel juga dong. Pura-pura terjadi pembunuhan agar nilai Trump menjadi meningkat. Iya, karena Trump itu sangat pro Israel ya. Jadi kalau menurut penilaian Bang Tigor, ini adalah sebuah rekayasa. Iya. Sebuah rekayasa, oke. Karena tidak mungkin ya pembunuhan yang sebenarnya ya.